ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati jamaah kajian Talibul Ilmu dan juga yang kami hormati Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan LCMA. Alhamdulillah pada hari ini kita telah masuk di dalam episode ke-13 kitab Mukhtasar Hilyah Thalibil Ilmi yang insya Allah ada di pembahasan bab terakhir. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan untuk menjadi perhatian. Yang pertama adalah mohon kiranya username menggunakan nama asli atau nama yang mudah dikenali. Kemudian yang kedua, mohon audio untuk di-mute selama kajian berlangsung. Dan bagi akhwat dimohon untuk menonaktifkan fitur videonya selama kajian berlangsung. Yang ketiga, tanya jawab dilakukan setelah tauziah dilaksanakan. Yang keempat, pertanyaan dapat disampaikan pada kolom chat. Dan yang kelima, dihimbau untuk menyiapkan alat tulis untuk mencatat sehingga bertambah faedah ilmu yang disampaikan. Baiklah jamaah sekalian, kita langsung mulai untuk kajian hari ini. Tafadhol Ustaz. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, selimpahan rahmat, karunia, nikmat yang tidak terhitung banyaknya dan yang tidak akan mungkin bisa kita syukuri secara keseluruhan. Sebagaimana kita tidak bisa menghitung banyaknya nikmat Allah, dan juga tentunya kita tidak akan bisa mensyukuri seluruh nikmat tersebut. Tiada lain amal ibadah dan ketaatan yang kita lakukan di dunia ini kecuali merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Allah memerintahkan keluarga Nabi Daud untuk beramal sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah. I'malu ala Dauda syukra. Wahai keluarga Daud, beramallah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Mari kita perbanyak bersyukur kepada Allah, meningkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita, memperbanyak berzikir dengan lisan kita, serta hati kita selalu mengagungkan Allah dan mengimani, mengakui bahwa semua nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang betul-betul tulus cintanya. Bukan cinta palsu, tapi cinta yang tulus pada Rasulullah dengan mengikuti tuntunan beliau, dengan mengikuti aturan hidup beliau, dengan selalu mencintai beliau melebihi kecintaan pada siapa saja di dunia ini. Pada istri, pada anak, pada jabatan, kedudukan, dan semua yang kita miliki. Dan itu merupakan ibadah dan syarat kesempurnaan iman seorang hamba. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, barakallahu fikum jami'an. Ya alhamdulillah, Allah masih memberikan kemudahan kepada kita semua dalam kondisi masih pandemi COVID-19 ini. Tapi kita alhamdulillah masih diberi kemudahan untuk beramal, beribadah
Dan yang paling utama pada kesempatan kali ini kita masih bisa mendengarkan ilmu, mendengarkan tausiah, mutiara-mutiara hikmah yang disampaikan oleh para ulama yang mereka sadur dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dan seluruh keluarga kita serta kaum muslimin dijaga oleh Allah, dan semua kita senantiasa mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, barakallahu fikum jami'an. Sepertinya ini pertemuan dalam pembahasan adab-adab thalibul ilmi edisi terakhir. Kita akan mengkhatamkan pembahasan tentang adab-adab thalibul ilmi yang kita sadur dari kitab Hilyatu Thalibul Ilmi, perhiasan penuntut ilmu, perhiasan para penuntut ilmu, yaitu adab-adab yang harus diperhatikan di dalam menuntut ilmu. Nah, Syekh Bakar Abu Zaid, pengarang kitab Hilyatu Thalibul Ilmi, kemudian yang diringkas oleh dalam kitab yang sedang kita baca ini, di pembahasan yang terakhir ini, yaitu di pembahasan tertulis di sini 66, subhanallah. Dari pertama sampai poin ini 66 pembahasan yang telah kita baca dan kita jelaskan, luar biasa. Mudah-mudahan 66 pembahasan tersebut dari awal sampai detik ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan betul-betul kita pahami dan sangat dibutuhkan oleh siapapun. Baik kita yang mungkin sudah lanjut usia dalam menuntut ilmu, terlebih lagi mungkin anak-anak kita atau mungkin cucu kita atau cicit-cicit kita untuk nanti ke depannya mereka belajar ilmu agama, hendaklah adab-adab yang mulia ini disampaikan pada mereka. Disampaikan dahulu sebagaimana yang pernah kita sampaikan. Para ulama salaf dahulunya mereka sangat perhatian tentang hal ini, sehingga sebagian mengatakan bahwa seorang bila memiliki adab bersama gurunya, maka yang demikian itu akan membuka pintu-pintu ilmu yang akan dia dapatkan dari gurunya, karena keberkahan yang disebabkan oleh adab-adab yang mulia tadi. Adapun seorang yang tidak memiliki adab pada gurunya, pada ilmu, pada sumber ilmu, pada mungkin teman sejawat dalam menuntut ilmu, maka tentu akan muncul dalam dirinya kesombongan. Kesombongan. Dan bila kesombongan yang mendominasi, maka sulit seorang akan mendapatkan ilmu. Karena kesombongan tadi menghalang dia untuk mengambil manfaat ilmu, faedah dari orang lain. Karena dia merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, merasa lebih menguasai, dan seterusnya. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang ke-66 ini adalah nawaqid hadhil hilyah. Jadi hal-hal yang merusak, nawaqid itu membatalkan, yang merusak. Hadhil hilyah, perhiasan ini. Perhiasan, apa maksudnya? Apa yang dijelaskan oleh beliau di dalam kitab Hilyatu Thalibul Ilmi ini. Kalau kita kembali pada kitab asalnya, karena ini ringkasan, di kitab asalnya Syekh Bakar Abu Zaid menyebutkan, kata beliau, ya akhi, wahai saudaraku, wa qana Allah wa iyyaka al-athara. Semoga Allah menjaga kita dan engkau dari kesalahan. In kunta qara'ta muthulan min al-hiyati talibil ilmi wa adabi. Jika engkau telah membaca, mempelajari adab-adab dalam kitab Hilyatu Talibil Ilmi ini, dan engkau telah mengetahui wa alimta ba'dhan min nawaqidiha,
dan engkau telah mengetahui sebagian dari hal-hal yang akan merusak adab-adab tersebut, kata beliau, fa'lam anna min a'zami khawarimiha al-mufsida li nizami iqdiha, kemudian beliau menyebutkan ifsa'us sir dan seterusnya. Maka ketahuilah bahwa ya sebab yang paling berbahaya ya yang akan merusak ya yang akan memutus ikatan ya, yang akan memutus tali ikatan adab-adab yang mulia ini. Jadi adab-adab yang mulia ini ya bagaikan yang mungkin intan atau permata yang diikat atau yang dijadikan sebagai perhiasan, diikat satu persatu ya dengan tali ikatan yang kokoh ya, perhiasan yang begitu indah ya. Nah, bila dipotong ya, tali ikatan tadi, maka perhiasan tersebut akan ya terpisah ya, akan berjatuhan. Nah, sehingga bila terjadi hal demikian itu, maka akan hilang keindahan dari perhiasan tadi. Karena keindahan perhiasan tadi ada dalam kebersamaannya, dalam ikatan, satu ikatan tadi. Nah, ini yang ingin jelaskan di beliau. Maka kata Syekh, ketahuilah bahwa ya sebab yang paling berbahaya khawarim itu suatu yang merusak. Ya. Jadi kalau suatu mungkin ya yang melubangi sesuatu, yang merusak sesuatu, yang memecah. Ya. Al-mufsidah ya sama artinya. Jadi kalau ada dalam bahasa itu kharram. Kharram itu ya untuk alat yang terkadang untuk melubangi kertas ya. Kalau kita ingin ya, memasukkan kertas, menyimpan kertas di tempat file penyimpanan tersebut, itu kita lubangi. Nah, itu alat itu kan makan kharram karena melubangi kertas tadi. Begitu juga ya hal-hal yang akan merusak adab-adab tersebut ya seperti juga ya alat ya, melubangi kertas tadi akan merusak, melubangi satu persatu akan merusak. Nah, baik. Di antara hal-hal yang merusak ya adab-adab yang telah kita pelajari sebelumnya, yang pertama ya ifsa'u as-sir. Ifsa'u sir ini ya, ifsa itu menampakkan ya, membeberkan. As-sir itu rahasia. Apa maksud di sini? Ini banyak ya, mengandung multi penafsiran. Ifsa'u sir, rahasia di sini bisa bermakna rahasia antara seorang hamba dengan Allah. Ini berkaitan dengan keikhlasan dalam beribadah, ikhlas ya. Jangan suka kita mempublish ya, ibadah-ibadah kita, amalan yang kita kerjakan dalam kesendirian kita, yaitu rahasia kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dibeberkan. Jangan dipublikasikan. Rahasiakan. Bisa juga bermakna sir di sini, rahasia di sini adalah mungkin aib ya, aib mungkin ya guru kita ya, atau mungkin juga kekeliruan dia, baik, atau juga aib kesalahan kekeliruan mungkin teman sejawat kita ya, dalam ya, teman dalam seperguruan kan begitu. Nah, atau hal-hal yang akan bisa merusak ya, rahasia atau suatu rahasia yang akan bisa merusak hubungan baik antara dia dengan orang lain ya. Karena sebagaimana yang kita ketahui, man satara musliman satarahullahu ya yaumul qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka juga Allah akan menutupi aib dia di akhirat kelak. Nah, jadi ini ifsa'us sir. Ini jangan sampai rahasia tersebut menjadi konsumsi ya umum. Dibeberkan, apalagi aib saudara
ya, kesalahan, ya, apalagi di dunia sekarang ini, dunia maya sekarang ini luar biasa. Ya, media untuk menebarkan berbagai ya, aib, kesalahan, kemudian ya mungkin yang akan pencemaran terhadap nama baik, ya. Nah, ini jelas hal yang harus dijaga. Seorang thalibul ilmi ya, menghindari hal-hal yang seperti itu. Baik. Kemudian yang selanjutnya kata beliau, wa naqlul kalam min qaumin ila akharin. Ini ya, yaitu menukil suatu perkataan kepada orang lain, ya, suatu kaum pada orang lain. Tentu tujuannya di sini adalah untuk apa? Mengadu domba, an-namimah. Ya. An-namimah. Jadi ini jelas sikap yang tercela dan sifat perilaku yang bertentangan dengan adab thalibul ilmi. Ya, namam. Dia ya men-share perkataan ke sana sini ya, dari suatu kelompok pada kelompok yang lain, seorang pada yang lain, tujuannya untuk merusak hubungan baik, ya, merusak suasana, kondisi dan keadaan. Dia tidak senang kalau terjadi ya persaudaraan, kasih sayang karena Allah terjadi di antara kaum muslimin, ya, atau kelompok yang ada di tubuh kaum muslimin. Jadi menukil perkataan suatu kelompok kepada kelompok yang lain, seorang kepada yang lain, yang tujuannya bukan untuk memberikan nasihat, bukan untuk ya menyatukan, ya, mendamaikan, tapi maksud di sini untuk merusak. Sebab kalau tujuan ya men-share suatu perkataan, menukil suatu perkataan, suatu kaum ya kepada kaum yang lain, sekelompok pada kaum itu yang baik, maka ini akan mendatangkan kebaikan, keharmonisan. Tapi yang seperti sekarang ini, ya, terutama di dunia maya yang kita perhatikan, yang kita lihat, ya, luar biasa. Ya, manusia menebarkan kedustaan, ya, baik yang berkaitan dengan pemerintah terhadap masyarakat, ya, masyarakat dan pemerintah, atau suatu kelompok terhadap kelompok yang lain, atau jemaah kajian yang lain, atau secara individu. Jadi seolah terstruktur, ya, dan luar biasa efeknya, pengaruhnya akan merusak ya, hubungan sama kaum muslimin secara ya menyeluruh atau secara individual. Nah, ini jelas hal yang sangat tercela. An-namam, la yadkhul jannatan namam. Ya, bagaimana seorang yang sebutkan Nabi SAW diazab di alam kubur disebabkan dia itu ya mengadu domba. Dia ambil suatu perkataan, pernyataan, dia sebarkan, ya, dinukil kepada suatu kaum dengan tujuan untuk mengadu domba tadi. Atau pemilu ini semua udah konsumsi seolah-olah ya, memang begitu keji ya, begitu keji dan hitamnya dunia demokrasi yang dieluh-eluhkan ya, atau yang dibangga-banggakan yang oleh ya orang-orang yang sungguh rakus terhadap kekuasaan tadi, menghalalkan segala cara, kedustaan, ya, itu udah merupakan ya konsumsi publik itu ya. Dalam dunia demokrasi dan juga dekat-dekat pilkada, wah itu lebih berbahaya lagi. Nah, karena ingin saling menjatuhkan, ya, saling menjatuhkan. Baik, tidak ada sahabat sejati, tapi hanya sahabat ya karena maslahat, karena kepentingan. Nah, baik, ini harus kita tinggalkan. Ya, sungguh seorang thalibul ilmi ya sangat mulia dari akhlak-akhlak yang hina dina seperti itu. Nggak pantas thalibul ilmi. Ya, thalibul ilmi sangat menjaga kemudian ilmu. Karena ilmu yang dia pelajari, qala Allah wa qala Rasul, mencela dan melarang dari sikap yang seperti itu. Nah, ini harus kita perhatikan bersama. Nah, baik. Dan bukan dalam
ya dalam ranah thalibul ilmi saja. Bahkan dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Apalagi mungkin dalam satu profesi, kan begitu ya. Mungkin yang satu Masya Allah akan jadi hasad, akan sebutkan nanti masalah hasad, masalah kedengkian, kan begitu ya. Nah, seringkali kita ya mendapatkan, ya, melihat fenomena yang sungguh sangat menyedihkan. Nah, semoga kita diselamatkan dari, ya, akhlak yang tercela ini. Baik. Kemudian yang selanjutnya wassalafu wallasana. Jadi ini ya lisan yang tidak dikontrol. Ya. Jadi pedas, perkataannya pedas, ya, perkataannya menyakitkan, gitu. Enggak mikir perasaan orang lain. Jadi apa yang ingin dilontarkan keluar langsung begitu. Ya. Itu namanya orang yang al-lasana. Lisannya itu betul-betul tajam sekali. Lebih tajam dari pedang. Betul menusuk hati. Membuat orang sakit hati. Melukai hati. Ya. Ini thalibul ilmi meninggalkan demikian itu. Ya. Allah perintahkan kita untuk waqulu qawlan sadida. Ya. Agar kita betul-betul mengatakan perkataan yang baik. Agar kita mengatakan perkataan yang baik. Ini merupakan ciri dan tanda atau sifat seorang mukmin. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fayaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, katakanlah yang baik atau diam. Jaga lisan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan sebab yang paling banyak, ya, juga memasukkan manusia ke dalam apa? Ke dalam neraka adalah al-farju wal famu. Mulut dan juga kemaluan. Ya, mulut di sana ya lisannya. Ya, termasuk dalam hal ini juga ya mulut tempat masuk makanan, minuman. Dan manusia banyak menghalalkan segala cara, nggak mikirkan sumbernya bagaimana, halalkah, baikkah, penting dapat kesempatan udah halal. Istilah orang Arab ya, al-halal mahalla fi yadihi. Jadi yang halal itu yang terpegang oleh tangannya, bisa digapai oleh tangannya, halal. Ya, al-haram ma hurima minhu. Kalau udah haram itu berarti yang nggak ada kesempatan. Nah ini konsep seperti ini dipraktikkan oleh banyak orang sekarang ini. Wah, ini ada kesempatan ini, halal. Jangan disia-siakan. Kapan lagi? Wah, ini istilahnya kapan lagi? Kesempatan. Sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah al-wasilatu al-ghayatu berwasilah. Ya, tujuan menghalalkan segala cara. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita menjaga lisan. Oleh karena itu, setiap pagi, ya, setiap terbit matahari, kata Rasulullah SAW, semua anggota badan kita ini selalu mengingatkan lisan kita. Ya, mengingatkan lisan kita. Diingatkan terus. Ya, innama nahnu bik. Hati-hati wahai lisan. Ya, kami ini tergantung denganmu. Ya. In istaqamta istaqamna. Kalau engkau lurus, ya, nggak macam-macam, nggak bengkok, ya istaqamna, kami akan lurus. Wa idza awajadta iwajadna. Kalau engkau telah bengkok, nggak lurus lagi, omongannya udah melantur sana sini, nggak baik lagi, udah kami celaka. Makanya dalam hadis sebutkan, wahal yakubban nas ala wujuhim fil jahannam ala wujuh illa khasaidu alsinatihim. Ya, bukankah manusia itu dimasukkan ke dalam neraka disebabkan hasil atau ulah dari perkataan mereka? Sangat, ya, kalau bicara masalah menjaga lisan, hati-hati. Bagaimana kita bisa menjaga lisan? Ya, kita pikirkan terlebih dahulu akibat dan efek negatif dari perkataan. Ini yang pertama. Makanya sebagian ulama salaf kita mengatakan, orang beriman itu perkataannya itu di apa ya? Di pangkal lisannya, bukan di ujung lisannya. Jadi begitu. Sehingga bila dia ingin berbicara, dia pikirkan dulu apa akibatnya. Dia timbang-timbang dulu. Ya. Ini bermanfaat, ini mendatangkan mudarat,
ya, itu ditimbang-timbang dulu. Baru setelah itu dia berbicara. Orang-orang munafikin perkataannya itu di ujung lisannya, di ujung, ya, nggak perlu mikir lagi, udah begitu dia ingin bicara udah langsung disemburkan semua itu, ya, diledakkan semuanya. Itu munafikin seperti itu, nggak mikir dia, menimbulkan, ya, akan menimbulkan berbagai kerusakan, nggak mikir, menyakiti orang lain nggak mikir. Itu lisan munafikin. Makanya kata Abu Bakar, sembari dia memegang lisannya, hada ya ahwat an yusjan atwal an yusjan. Ini yang lebih utama untuk dipenjara, lisan ini. Hanya ada dua. Lisan ini bicara tuh diam. Memang dia diciptakan untuk bicara. Maka berbahagia seorang mukmin tatkala lisannya digunakan untuk kebaikan, sehingga dia akan menuai kebaikan dari lisannya. Dan celaka seorang yang dia dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan lisannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi seorang berbicara satu kalimat, dia nggak peduli dengan kalimat tersebut. Ternyata kalimat yang mengandung murka Allah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam sedalam-dalamnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan boleh jadi seorang dia berbicara satu kalimat, ternyata kalimat yang mendatangkan ridha Allah, ya, kalimat yang mendatangkan kebaikan, kendati mungkin dia tidak peduli, ya, sehingga Allah akan mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Allahu Akbar. Orang Arab mengatakan al-insan bi asghari. Manusia itu keselamatannya tergantung dengan dua organ tubuh yang kecil. Bi asgharihi. Yang pertama lisan dan yang kedua hati. Kalau udah hati baik dan lisan baik, ini dia akan selamat. Tapi bila hati telah rusak dan lisan telah kotor, telah bengkok, ya, dia akan celaka dan binasa. Maka jauhi orang-orang yang seperti itu. Dan tidak ada kebaikan yang bisa didapatkan dari pertemanan dengan dia, ya, atau bersahabat dengan dia. Bagaimana kita bisa menjaga lisan agar kita selamat dari berbagai, ya, perkataan-perkataan yang keji, yang tidak bermanfaat? Pertama, kita harus, ya, meyakini bahwa perkataan kita itu adalah amalan kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Enggak satu pun yang terlontar dari mulut kita kecuali ditulis oleh raqibun atid. Akan tertulis nanti. Jadi apabila seseorang, ya, meyakini bahwa perkataan dia itu amalan dia, maka dia akan hati-hati. Kemudian, ya, kita harus banyak zikir. Jadi kalau lisan itu gunanya untuk bicara, ya gunakan untuk baik, dan sebaik-baik amalan lisan qiraatul Quran wa dzikrullah. Dzikrullah. Dan subhanallah, zikir itu sangat ringan. Bapak Ibu sekalian. Sangat ringan sekali. Semua orang bisa, selama lisannya masih, ya, bisa bergerak dan tidak kaku. Tapi betapa banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan lisannya untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan. Dia bisa mengucapkan subhanallah. Enggak ada yang sulit, yang berat dalam mengucapkan subhanallah. Alhamdulillah. Ya. Tapi betapa banyak di antara manusia ini hari-hari berlalu, ya, tapi dia tidak menggunakan lisannya untuk menambah timbangan kebajikannya, timbangan akhiratnya. Dua kalimat yang sangat berat dalam timbangan dan sangat dicintai oleh Allah, ya, yaitu subhanallah bihamdi subhanallah. 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah setelah Al-Quran. Subhanallah, alhamdulillah, walillahullahu akbar. Subhanallah.
ya, istighfar. Jadi perbanyak zikir, qiraatul Quran, ya, insya Allah. Ya. Tapi zaman sekarang ini manusia lebih banyak membaca, ya baca nih baca pesan-pesan yang di HP-nya, statusnya, grup WA-nya, Telegram-nya, ya, status mungkin Twitter-nya, dan ini yang terjadi. Juga banyak membaca, banyak membuka, tapi yang dibuka bukan ya lembaran-lembaran Al-Quran. Ya. Dahulu Utsman bin Affan ya, bahwa beliau mengatakan tidaklah ya terbit, tidaklah berlalu hari demi hari dalam hidup-hidupku kecuali selalu membuka Al-Quran. Membuka Al-Quran dahulu, kalau ulama salaf dahulu membuka itu membaca, mentadabbur. Bukan hanya membuka lembaran saja. Kita juga membuka juga, tapi nggak membaca. Nggak mentadabbur. Ini masalahnya. Nah, taib. Ini masalah lisan, mari kita jaga, hati-hati. Nah, taib. Kemudian yang selanjutnya, tinggalkan ya wa kathratul muzah, ya banyak bercanda. Muzah itu ya bercanda. Ini berbahaya karena akan menghilangkan muru'ah. Ya. Al-muzah mungkin ya candanya ya yang mubah, ya hal-hal yang mubah, mungkin tidak sampai kepada yang haram. Tapi kalau udah mubah, hal-hal yang mubah semakin banyak dilakukan, ini terus bertambah, itu akan menjerumuskan sesuatu yang haram. Kalaupun tidak haram, tapi tidak begitu banyak waktu yang tersita. Ya. Terlalu banyak muzah. Talibul ilmi, waktu. Ya, waktunya, kalau orang barat ya, time is money kata mereka, kan begitu. Enggak, kita time is ibadah, kan gitu ya. Waktu adalah ibadah. Umur. Nah, al-waktu wal hayat. Waktu adalah kehidupan. Nah, muzah, banyak ya hal-hal yang muzah. Terus ya bercanda. Dan itu akan bisa menjerumuskan ke dalam hal-hal yang terlarang. Seringkali canda itu hal-hal yang normal saja awalnya, tapi terus lepas kontrol begitu ya, udah apa yang terjadi? Ya macam-macam. Ya. Nah ini yang sangat berbahaya. Seorang yang wara, at-taqi, at-taqwa, yang lebih tinggi lagi wara. Wara itu betul-betul dia meninggalkan sesuatu yang mubah, yang akan menjerumuskan ke dalam suatu yang tidak, suatu yang mubah, yang boleh-boleh saja, ya ditinggalkan, dikhawatirkan akan menjerumuskan ke dalam suatu yang bermasalah. Dan thalibul ilmi beda, seorang penuntut ilmu beda, tampilannya, casingnya, ya, pembawaannya nggak sama. Karena yang banyak canda-canda itu orang-orang awam biasanya. Tapi ilmu mendidik, mengekang pribadi seorang muslim agar dia menjadi seorang yang ideal. Ya, seperti itu. Karena ilmu yang ada dalam dirinya itu sangat mulia, bertentangan dengan perilaku mayoritas orang-orang yang jauh dari ilmu. Begitu. Jadi kalaupun terkadang mungkin canda para ulama itu tidak lepas dari hikmah-hikmah, nasihat dan mutiara hikmah. Ya seperti itu. Jadi bukan yang tawa terbahak-bahak, kemudian ya berlebihan. Sehingga dalam hadis sebutkan juga bahwa ya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Merupakan ya kebaikan. Karena kebaikan Islam seorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah ini yang harus diperhatikan. Kemudian ya yang kelima, waddukhul fi haditsin baina itsnaini. Jadi ini masuk ya, dalam pembicara atau pembicaraan yang terjadi antara dua orang, kemudian tiba-tiba nimbrung dia tanpa izin, tanpa salam wala kalam, ya masuk.
mencampuri urusan orang lain. Jadi ini tidak benar. Kalaupun seorang ingin bila terjadi mungkin pembicaraan entah empat mata ya, dua orang, maka tidak boleh dia masuk ke dalam pembicaraan tersebut kecuali dengan izin, ya, karena bukan urusan dia, ya, dia mencampuri urusan orang lain. Maka hal yang seperti ini, ya, tidak dibenarkan. Ini jelas adab yang tercela. Jika seorang bicara, kan mungkin ada pembahasan yang penting, yang tidak boleh dengar orang lain, orang ketiga. Nah, maka seorang tidak boleh mencampuri urusan orang lain, ya, karena jelas itu tercela. Nah, ini hal-hal yang mungkin ya terkadang kita melihat ya ada ya tipikal manusia atau orang-orang yang suka ya masuki urusan orang lain atau ya mencampuri urusan orang lain. Ini tidak benar, orang ketiga. Ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya al-hiqdu. Ya, al-hiqd, hasad, dengki, ya. Al-hiqd hampir sama dengan hasad, al-hiqd, kedengkian. Ya. Dan tentunya kedengkian ini pasti mengandung makna ya kebencian, ya. Kebencian. Padahal ilmu itu mendidik seorang untuk tawadhu, tidak sombong, ya, tidak angkuh. Itu ilmu. Maka kita melihat semakin orang itu berilmu, kita melihat semakin ketawadhuannya. Tidak hasad. Apa yang dia harus ya atau yang dia harus dengki kepada orang lain? Kenapa? Apa karena ilmunya? Ya. Sementara ilmu adalah karunia dari Allah. Fadlullah yu'tihi man yasha. Ya. Enggak sepantasnya, enggak dibolehkan. Itu karunia Allah. Ya. Allah memberikan kepada siapa saja dikehendaki dari hamba-hambanya. Taufik min Allah. Ya. Kalau misalnya pemberian urusan dunia, ya jelas ini bertentangan dengan iman kepada takdir, bahwa Allah telah mentakdirkan hal itu untuk saudaranya. Kenapa dia ya tidak senang? Nah, seolah dia mengkritisi takdir Allah. Sementara thalibul ilmi, karena ilmu mendidik dia selalu memiliki ya hati yang tulus, hati yang bersih. Karena ilmu ya terus memberikan mensucikan jiwanya. Ilmu terus menggembleng dia. Ilmu terus mentarbiah dia. Ya, begitu. Jadi kemuliaan ilmu adalah ya telah mewarnai perilaku dan sikap dia. Kemudian hasad, ya hasad, karena hasad ini ya tidak senang pada pemberian yang Allah berikan pada seorang dan dia berkeinginan agar nikmat tersebut hilang dari saudaranya tadi. Ilmu ya biasa mungkin dalam dunia ya perguruan, dalam mungkin kuliah atau menuntut ilmu, ya mungkin saudaranya atau teman mungkin sekuliahnya mungkin lebih pintar dari dia, lebih menguasai pembahasan, kan begitu ya. Atau mungkin dalam profesi mungkin ini lebih ya menguasai, lalu dia hasad, dengki, ya dia ingin ya kelebihan saudaranya itu ya hilang dari dirinya. Ini jelas hasad. Jadi orang yang hasad itu orang yang mengkritik takdir Allah. Jadi kalaupun ya diperbolehkan kita melihat saudara kita dalam mendapatkan satu karunia, ilmu atau harta, itu namanya ghibthah. Ghibthah itu kita menginginkan seperti apa yang diinginkan oleh saudara kita, kemudian kita berharap semoga apa yang ada pada saudara kita terus langgeng bersama dia, terus ditambahkan oleh Allah. Itu namanya ghibthah. Ya. Adapun hasad ini kejelekan, ya. Ini yang bagaimana ya? Ini dosa pertama yang dilakukan ya
bagaimana iblis ya tidak senang kepada Adam. Adam dimuliakan oleh Allah, diciptakan dengan kedua tangannya. Kemudian Allah ajarkan kepadanya berbagai ilmu. Nah, disuruh sujud oleh Allah, iblis nggak mau. Dia sombong, lalu hasad kepada Adam nikmat. Dia berjanji akan menjerumuskan Adam. Kan begitu, digoda Adam sehingga sampai Adam dan Hawa makannya buah dari pohon yang dilarang oleh Allah untuk mendekati. Jangan makan, mendekati nggak boleh. La taqrabu hadhihi syajarah, kan begitu. Nah, thayyib. Ini hal yang harus kita ya tinggalkan untuk menjaga ya perhiasan-perhiasan adab yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang selanjutnya, su'udzon. Nah, su'udzon. Ini jelas adab yang sangat ya yang sangat jelek, akan merusak tatanan hidup ya, baik dalam skala ya keluarga, apalagi masyarakat, apalagi yang namanya ya hubungan antara penguasa dan rakyatnya. Jika ya pernyataan, perkataan, sikap yang telah dibangun di atas su'udzon, maka tidak ada baiknya. Pasti semuanya negatif. Semuanya negatif. Nah, semuanya negatif. Karena landasannya, sumbernya sudah su'udzon. Persepsi awalnya udah tidak lagi positif. Jadi su'udzon akan melahirkan yang namanya yang tidak akan melahirkan persepsi yang negatif. Sehingga bila persepsi negatif, tentu pernyataan akan negatif juga. Hasilnya seperti itu juga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang orang beriman ya. Sebagaimana Allah ya, mentarbiyah orang-orang beriman dalam surah Hujurat, Allah mengatakan ya istanibu katsiran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni itsm. Jauhi buruk sangka. Nah, iyyakum wadh-dhann in dhann akdzab al-hadits. Tinggalkan ya su'udzon tadi, karena itu sejelek atau sedusta-dusta perkataan. Nah, ini sangat berbahaya. Oleh karena itu ya, seorang mukmin apalagi dalam kehidupan dia bersama ya saudara-saudaranya, apalagi mereka yang mungkin satu profesi, satu ya keahlian. Nah, ini adalah su'udzon yang dikedepankan. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, jika engkau mendengar 100 ya informasi, berita tentang saudaramu, dan 100 tersebut ya 99 itu semua negatif, tapi engkau mendapatkan satu yang positif, maka hendaklah engkau membawa perkataan itu kepada makna yang positif. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, bagaimana beliau mendidik kaum muslimin ya. Seandainya engkau mendengar dari saudaramu 100 ya informasi ya, dan 99 negatif semua, ada satu yang positif, maka hendaklah yang positif ini dikedepankan. Ini apa maksudnya? Begitu beliau harus menjaga ya, jangan sampai ya mengambil sikap ya, menyikapi saudara atau kaum muslimin dilandasi dengan prasangka yang jelek. Nah, ini betul-betul ya adab ini luar biasa ya. Dan yang majtanibu katsiran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni itsm. Nah, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ini merupakan adab Islam yang sangat mulia. Nah, baik. Tapi jelas kalau sudah tampak dan nyata dengan indikator yang jelas dan benar sumbernya,
Maka tentu di sini yang dikedepankan adalah ya apa yang diduga tadi. Tapi kalau hanya qila wa qal, nggak jelas sumbernya, ya nggak jelas juga ya informasinya dari mana sumbernya, hanya ya mungkin berita-berita buruk kan begitu ya. Apalagi dunia sekarang ini, dunia maya sekarang ini, maka jelas kita harus meninggalkan adab-adab yang jelek ini. Itu masalah diantaranya su'ul dhanni. Nah, kemudian yang ke-9 di sini, wa mujalasatul mubtadi'ah, duduk di majlis-majlis ahlul bid'ah. Wah, ini hal yang perlu kita perhatikan. Baik majlis di sini, majlis di offline, ya, atau online di zaman kita sekarang ini. Dahulu mah nggak ada online ya, majlis ahlul bid'ah. Sebagaimana ahli ilm, majlis ilm, yaitu majlis yang dihadiri oleh para malaikat, yang didoakan oleh para malaikat, dinaungi dengan sayap-sayap mereka. Sebaliknya, majlis ahli bidah, ahli maksiyah, majlis yang tentunya tidak ada keberkahan di dalamnya. Di dalamnya syubhat, kebatilan. Nah, dalamnya menebarkan berbagai syubhat-syubhat kebatilan, baik dalam masalah akidah atau ibadah. Nah, maka penuntut ilmu adalah waspada. Jangan sampai duduk di majlis orang-orang yang menentang sunnah Nabi SAW. Baik dalam akidahnya, atau dalam ibadahnya, akhlak, dan yang lainnya. Ya. Dan kita mengetahui bahwa ilmu yang benar, ilmu yang bersumberkan Al-Quran, ilmu yang bersumberkan hadis, yang mengajarkan qala Allah wa qala Rasul, mengajarkan akidah yang benar, mengajak umat untuk ikhlas beribadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul SAW. Itu majlis ilmu. Itulah majlis ilmu yang berbicara tentang halal haram, ya, yang mendekatkan ya kaum muslimin kepada Allah, mengingatkan mereka pada negeri akhirat, yang menambah kekhusyukan mereka. Nah, yang menambah ya semangat mereka untuk beribadah. Ini majlis al-ilm. Nah, majlis yang betul-betul dihadiri para malaikat. Sangat dibanggakan oleh Allah. Nah, dan tidak ada yang celaka dalam majlis tersebut. Adapun majlis yang qila wa qal, main akal-akalan saja, berlogika semata. Majlis ahlul kalam, majlis kaum filsafat ahlul kalam, orang-orang jauh dari sunnah, menebarkan syubhat dengan akal pikiran mereka. Enggak terdengar dalam majlis tersebut qala Allah wa qala Rasul. Hanya main akal-akalan. Qala si fulan, qala ya si fulan, qala si Alan, dan si fulan profesor ini, ya, kemudian ahli ini, ahli itu, dan seterusnya. Sementara qala Allah wa qala Rasul enggak ada sama sekali. Ya, majlis yang hanya memputuskan akal. Nah, ini ditinggalkan. Ditinggalkan, karena itu majlis yang akan menyesatkan. Nah, hati-hati. Hati-hati di zaman sekarang ini. Ya, bukan di dunia offline saja, ya online. Di zaman sekarang ini, hati-hati. Mendengarkan majelis satu ilmu, itu hendaklah kita ekstra hati-hati, waspadai. Dan dahulu para ulama kita, ahli ulama salaf, memperingatkan kaum muslimin agar mereka jangan sampai duduk di majelis mubtadi'ah, karena mereka punya syubhat, dan syubhat itu sangat ya berbahaya, menyambar dengan kuat sekali. Dan sementara hati kita lemah, ya, hati lemah, tidak kuat menerima syubhat, ya, maka jangan kita beri peluang, jangan kita buka telinga kita, pikiran kita, hati kita untuk mendengar syubhat, ya, karena syubhat itu sulit untuk ditepis kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, kemudian yang ke-10, wa naqlul khuta ila al-maharim, yang melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang haram, itu perbuatan maksiat dan dosa. Nah, ini jelas ya, ilmu sungguh ya berseberangan ya
180 derajat. Ya, ilmu mengajak kepada adalah jalan ke surga, dan jalan ke surga adalah yang baik-baik. Nah, lalu jika kaki dilangkahkan kepada yang haram, tentu telah bertentangan dengan tujuan utama dari menuntut ilmu tadi, yaitu jalan membawa pada surga. Ya, maharim, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maksiat, dosa, dan semua yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hendaklah kita waspada, ya, menjaga diri kita dan menjaga ada-ada yang telah kita pelajari, dan juga waspada terhadap hal-hal yang akan merusak adab-adab yang mulia yang telah kita pelajari. Fahdhar hadhil atham wa akhawatiha, maka waspadahilah, ya, dosa-dosa ini, kejahatan ini, dan yang semisalnya. Waqsur khutaka an jami'al muharramat, dan batasi dan stop, ya, langkahmu kepada dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa in fa'alta, jika engkau melakukan, wa illa fa'lam annaka raqiqud diyanah, jika engkau melakukan, maka sesungguhnya kalau raqiqud diyanah, sangat tipis agamanya. Ya, fa'anna laka an takuna talib ilmi, dan bagaimana kamu akan bisa jadi penuntut ilmu? Ya, yusharu ilaika bil banan, yang akan menjadi panutan, gitu ya. Muna'am bil ilmi wal amal, yang diberi karunia ilmu dan amal. Jika hal yang haram, yang itu menggampang-gampangkan hal yang haram, yang mengenteng-entengkan perkara haram, ini kan ringan, ini kan kecil, seperti itu. Ya, jangan lihat kecil dan besarnya, tapi lihat tatkala seorang melakukan dosa tersebut, kendati dalam pandangan dia kecil, tapi lihat dia sungguh telah mendurhakai Allah yang kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya melebihi semua keagungan kebesaran yang ada dalam semesta. Itu yang telah dinodai. Tabir kemuliaan, keagungan yang telah dicabi-cabi oleh, ya, sikap seseorang yang mengenteng-entengkan perbuatan dosa. Nah, ini yang harus Allah khuta wa manahal jami'at taqwa husnal aqibat bidah. Semoga Allah membimbing langkah kita dan memberikan pada kita ketakwaan, dan juga memberikan yang terbaik, ya, dalam kehidupan kita di akhirat dan dunia dan akhirat ini. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Alhamdulillah kita telah bisa menyelesaikan pembahasan tentang adab-adab thalibul ilmi ini. Semua yang itu semata-mata kemudahan dan karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah, menjadi sebab yang akan mendekatkan kita kepada Allah, dan juga di waktu yang sama menjadi sebab yang akan membentengi diri kita dari terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baru saja menyelesaikan kajian kitab ini. Ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Nah, saya bacakan dari Dr. Hadil Busudin. Di masa sekarang ini banyak program-program di televisi yang sifatnya membuka aib atau kelemahan seseorang atau kelompok, dan juga terjadi perdebatan di dalamnya. Apakah program-program seperti ini adalah suatu program yang bisa dikatakan produk suatu dosa besar? Dan bagaimana kita sebagai Muslim bila menonton acara-acara seperti ini? Nah, Jazakallah. ya, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang sekarang ini kita hidup di dunia dengan segala sarana untuk mendapatkan informasi di dunia digital, kemudian televisi dan berbagai media yang bisa menjadi sumber informasi. Ini jelas satu sisi nikmat dan sisi lain adalah fitnah. Sehingga zaman sekarang ini masyarakat awam yang menjadi guru mereka ya televisi itu. Bagaimana menggiring, ya,
digiring masyarakat pada suatu ya, apalagi yang bukan opini yang ada, ya, itu semua menggiring kepada suatu titik apa yang ingin, ya, dan itu memang telah dipelajari oleh mereka orang-orang yang betul ya menjadikan media itu untuk sebagai menggiring manusia atau masyarakat, ya. Apalagi kalau media tersebut tentu telah dikuasai oleh suatu rezim atau penguasa di mana saja. Saya berbicara untuk skop yang menyeluruh. Itu udah hal yang lumrah dan hal yang udah rahasia tidak bisa disembunyikan. Nah, oleh karena itu kita harus selektif. Seorang mukmin selektif dalam mendengar, ya, dalam menerima, dalam menyampaikan, kita selektif. Ya. Jika seandainya dalam berita atau mungkin acara-acara yang seperti itu hanya yang membeberkan aib sama muslim, apalagi ke penguasa, ya apa manfaatnya? Ya, hal yang seperti itu, karena pasti akan menambah kebencian, kedengkian, ya, persepsi yang negatif. Nah, bukan berarti kita menutup kesalahan mata dari kesalahan yang ada berbagai kezaliman. Tapi kalau setiap hari, setiap pekan mungkin acara-acara yang seperti itu yang selalu memenuhi, ya, mungkin yang selalu kita tonton di layar televisi kita, ya, maka secara ya perlahan-lahan, step by step, itu akan menggiring ya pikiran kita, ya opini yang disampaikan itu akan menggiring kita pada suatu permasalahan yang sehingga membentuk pola pikir ya yang negatif. Oleh karena itu dalam hal seperti ini, jika yang disampaikan tersebut adalah masalah aib, kesalahan, enggak usah didengarkan. Tapi kalau masalah mungkin diskusi tentang masalah ilmiah, ya, masalah bagaimana mengatasi yang terjadi, krisis yang terjadi, bagaimana cari solusinya, bagus, ya, masing-masing bukan bagaimana solusinya, sehingga cari titik temu, jalan keluar. Tapi kalau hanya ya memberikan kesalahan, aib ini, aib itu dan seterusnya, ya, kalaupun seorang terpaksa menyebut aib tersebut, ya jangan disebut ya secara terang-terangan siapa pelakunya gitu ya, tapi secara umum. Nah, begini konsep Islam dalam mengatasi berbagai problematika atau kesalahan yang muncul. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallah khair. Di poin tadi ada yang poin yang berhubungan dengan kita diharapkan tidak banyak bercanda. Nah, untuk tidak banyak bercanda itu batasannya seperti apa itu? Ya, betul. Jadi kasratul mizah, al-muzah, yang tidak banyak bercanda. Baik. Tentu canda yang di sini, ya batasannya agar tidak sampai kepada hal-hal yang menjerumuskan ke dalam hal yang haram. Ya, seorang tentunya lebih mengetahui bahwa di dalam canda tersebut jika tidak disertai dengan hal-hal yang positif, ya, dan juga seorang tidak bisa mengontrol dirinya, maka dia akan lepas kontrol, dan ini seringkali menjerumuskan dalam hal yang udah bisa negatif seperti itu. Maka dalam hal ini, ya, sebatas hanya tertawa, senyum, gitu ya, mungkin suatu mungkin yang lucu disampaikan, tapi itu ada nilai-nilai ya pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian tersebut, ya tidak ada masalah, itu kan oke-oke saja, ya. Karena agama kita ini agama yang kata Rasul seakan, ya, terus konsentrasi serius terus gitu ya, malah itu jadi bisa menjadi ya saraf-saraf kita itu ya kan berbahaya kan begitu ya, dan longgar terus nggak pula seperti itu, ya ketawa ketiwi terus ya nggak seperti itu. Jadi seorang akan ya lebih tahu ya tentang dirinya, ya tentang seperti itu, dirinya lebih tahu. Ya, seorang yang mungkin ya butuh tawa bersama keluarganya, mungkin teman-teman satu profesi dan seterusnya, canda yang tidak keluar dari rel agama dan etika seorang muslim. Dan tadi demikian, dia tidak boleh menukil hal-hal yang dusta, yang bohong. Tidak boleh jangan canda tadi
menukil mungkin aib-aib saudaranya. Begitu. Jadi Rasul pun kalau ya ada canda bersama sahabatnya itu ya tidak akan pernah bohong kan gitu ya. Tidak pernah dusta, menggosip dan macam-macam enggak. Nah, ini yang harus diperhatikan di dalam masalah ya canda tersebut. Nah, karena tidak demikian seorang talibul ilmi harus menjaga diri. Karena apa? Karena dia ingin memuliakan ilmu yang ada di dadanya. Ya, ilmu yang telah dia dapatkan. Nah, seperti itu. Allahu a'lam. Masya Allah. Selanjutnya Dr. Aisy, ada pertanyaan? Oh iya, terima kasih Dr. Levi. Ustadz, Masya Allah, Alhamdulillah kita menyelesaikan kitab Mukhtasar Hilyah Thalabul Ilmi ini, Insya Allah. Ada satu pertanyaan pada saat Ustadz membahas poin tentang suuzon tuh Ustadz. Kan dikatakan Ustadz mengutip perkataan Umar bin Khattab mengenai jika ada 100 masalah lalu 99 negatif, kita ambil satu yang positif. Nah, tapi di sisi lain itu kan kita tidak dianjurkan untuk bermanhaj muwazanah nih, Ustadz. Nah, bagaimana nih keseimbangan antara keduanya nih, Ustadz? Ya, jadi istilah muwazanah mungkin saya perlu jelaskan dulu ya. Muwazanah itu artinya berikan ya perbandingan gitu ya. Artinya menyebutkan suatu kesalahan dan juga menyebutkan ya sisi positif dan negatif. Jadi disebutkan positif dan negatifnya. Jadi ada tatkala kita ya mengkritisi misalnya seorang saudara kita ya, itu pasti dia ada sisi positif dan negatifnya gitu. Nah, bagaimana ini? Apakah tidak termasuk kepada metode yang seperti itu? Apakah yang seperti itu dibenarkan? Nah, kita harus ya memahami dua kondisi yang tentu sikap dan hukumnya berbeda. Kondisi yang pertama, para ulama menyebutkan, jika kondisinya kita dalam rangka mengkritisi suatu kesalahan, ya, mengkritisi suatu kesalahan, membantah suatu pemikiran yang menyimpang, ya, maka di sini tidak diperlukan menyebutkan sisi positif. Kenapa? Karena tujuannya memperingatkan dari hal yang negatif tadi. Ya. Nah, bila disebutkan hal yang positif, ya setelah negatif tadi, berarti ini jadi apa? Jadi mental ini. Oh ya kan ada baiknya juga kan begitu, ya nggak apa-apa. Nah, bahkan sementara tujuan kita memperingatkan dari kebatilan dan pemikiran yang nyeleneh dan menyimpang tadi. Maka di sini ya yang dipertahankan di sini adalah menyebutkan sisi negatif tadi. Dan kita mengetahui siapapun dia Muslim pasti ada sisi positifnya. Selama dia Muslim, mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kondisinya, ya, keadaannya itu dalam kondisi kita menjelaskan suatu kekeliruan. Ya, seperti itu, menjelaskan suatu kekeliruan. Maka dalam hal ini tentu yang dikedepankan adalah mengkritisi, bukan menyebutkan yang positifnya. Tapi dalam rangka kita menyebutkan atau menjelaskan tentang ya biografi seseorang. Ya, biografi seseorang. Tentu di sini kita akan menyebutkan bagaimana kelebihan dia, keahlian dia dan seterusnya. Karena itu pasti dia ada kesalahannya juga, keterbatasannya begitu. Maka untuk sebagai tambahan data dan informasi bagi kita, seperti Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi dalam kitab namanya Siyar A'lamun Nubala, yaitu biografi para ulama-ulama besar Islam. Ya, mulai sahabat sampai di zaman beliau. Ya. Itu beliau menyebutkan berbagai ulama yang terkadang kalau kita melihat di antara mereka itu secara prinsip manhaj menyelisih manhaj Ahlussunnah. Tapi terkadang beliau Imam Az-Zahabi menyebutkan karena beliau bukan sedang mengkritisi, tapi yang menyebutkan biografi mereka, ya disebutkan kelebihan-kelebihannya. Gelar-gelar yang disematkan oleh para ulama pada seorang atau ulama yang dijelaskan biografinya oleh Imam Az-Zahabi tadi. Jadi ini. Nah, berkaitan dengan masalah
perkataan Umar bin Khattab tadi. Ini beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu hendaklah mengedepankan husnudzon kepada saudaranya. Karena beliau menyebutkan, ya, Imam Ibnu Katsir menyebutkan perkataan Umar bin Khattab tadi dalam tatkala menafsirkan ayat tadi, ya, tentang masalah bagaimana orang beriman itu bersaudara. Nah, tidak boleh mereka la yaskhar qaumun min qaumin, tidak boleh saling berolok-olok, kan begitu, menyematkan gala-gala yang tidak baik, nah, mencela. Kemudian di antaranya istanibu katsiran minadh-dhanni. Nah, Imam Ibnu Katsir menukil perkataan Umar bin Khattab tadi. Jadi konteksnya jangan kita yang mengedepankan su'dzan, tapi yang husnudzan. Kecuali, para ulama menyebutkan, kecuali bila telah nyata dan jelas indikator-indikator yang menunjukkan kepada sesuatu yang negatif tadi. Ini tentu berbeda hukumnya. Tapi secara hukum asal, secara prinsipnya, seorang mukmin terhadap yang lain yang dikedepankan adalah prasangka yang baik tadi, ya, bukan prasangka yang jelek tadi. Nah, demikian. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Jazakallah khair. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Sulistiono. Bagaimana membicarakan seorang pejabat publik yang memiliki kebijakan publiknya sangat merugikan masyarakat? Karena merugikan masyarakat itu, maka tentu yang dibicarakan adalah hal-hal yang negatif dari pejabat publik itu. Apakah ini termasuk di dalam ghibah, Ustaz? Jazakallah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebelum saya menjawab, memang kita dihadapi dengan kondisi sekarang ini di dunia, ya, demokrasi kan gitu ya, semua bebas. Ya, pemerintah membolehkan, demonstrasi boleh, mengkritik boleh, kan gitu ya. Seperti itu. Jadi bebas semua. Nah, jadi kebebasan. Itulah kata mereka, ya, cara demokrasi menyelesaikan permasalahan. Kita menambah-menambahnya masalahnya, bukan selesai. Ya, sehingga semua bicara. Orang yang, ya, yang nggak tahu menahu, orang awam nggak tahu masalah, ya, orang yang mungkin, ya, separuh akalnya masih sadar, separuhnya nggak sadar, bicara juga. Semua bicara, yang nggak ahli bicara. Kan begitu. Apalagi zaman sekarang ini, dunia medsos, ya kan, luar biasa. Berita-berita yang belum jelas sumbernya, ya kan, mudah menjadi konsumsi publik dan seterusnya. Nah, berkaitan dalam hal ini, jika kita melihat dari konteks, ya, atau dengan kacamata Islam, ya, kalau solusi Islam, bila seorang penguasa, ya, penguasa atau pemimpin atau mungkin apa istilahnya tadi, ya, menjadi penjabat publik kan begitu, yang maka dalam hal ini dia tentunya posisi dia sebagai pemimpin, ya, mewakili pimpinan pusat, kan begitu. Dalam hal ini sikap ahli sunnati wal jamaah tetap sama, ya. Jalur yang ditempuh adalah menasihati dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, mengkritisi dengan cara yang baik, ya. Bagaimanapun, baik untuk skala mungkin, ya, tingkat yang tertinggi, atau raja, atau presiden, atau mungkin atau wakil-wakilnya. Ya, kalau kita ditanya tentang bagaimana sikap Islam, syariat Islam, ya jelas sikap. Kesalahan tersebut disampaikan. Cara yang baik, nah, dan cara yang tujuannya mereka mengingatkan, dan nasihat. Ya, dan bisa kita didatangi. Kalau tidak mungkin bisa mengirim lewat surat, lewat sekretarisnya, dan seterusnya, mengingatkan. Ya. Hal yang seperti itu yang dilakukan. Nah, tapi permasalahannya kita, loh, gimana demokrasi ya begini modelnya. Ini kalau saya udah agak seperti itu, ya emang masyarakat sebenarnya udah tahu jawabannya dalam kaca demokrasi, kan gitu ya. Ya. Bagaimana kita boleh lakukan? Sekarang kita ini disuruh untuk mentaati siapa, kan gitu. Jadi jangan sampai kita, ya, menyelisihi syariat dalam menyikapi kesalahan.
Jadi kalaupun orang berbuat salah, ya kita jangan ikuti kesalahan. Ini yang harus. Jadi sekarang nih kita dizolimi. Kita mungkin ya macam-macam ya, orang berbuat salah. Apakah kita menyikapi kesalahan dengan kesalahan yang sama? Gak boleh. Seorang mukmin itu yang ideal seperti itu ya. Tapi tentunya yang untuk melaksanakan idealisme tadi, itu orang-orang berjiwa besar. Kalau manusia yang didominasi oleh ya kezoliman, keterbatasan ilmu, pasti yang namanya mereka dizalimi. Oh, saya diperlakukan seperti itu, saya membalas dong. Kan gitu. Nggak mau saya dihina seperti itu. Ya begitu. Dan seringkali kalau membalas itu pasti melebihi batasnya. Itu biasa. Itu udah kita lihat seperti fenomena hidup manusia. Oh iya, kan boleh. Siapa dizolimi boleh. Atau mungkin ya memperlakukan yang sama. Tapi seringkali manusia tidak ada dalam yang mengambil haknya. Ya, seringkali itu zolim. Jadi kalau bicara masalah dari pandang Islam jelas ya. Tapi kalau dalam konteks demokrasi ya itu. Tapi kita tidak membenarkan. Ya. Bagaimana sikap ya mungkin manusia dalam menyikapi kesalahan dan juga yang mungkin ya aturan-aturan yang merugikan masyarakat tadi. Jadi sebenarnya masalah kita ini sangat apa ya, penyakit negara ini udah kompleksi gitu. Dari akarnya udah begitu, ya sampai ya terus buahnya sampai begitu. Jadi udah kompleksi sebenarnya. Permasalahan yang memilih akhir rakyat tadi siapa? Ya kan? Ini mau pilkada ini. Yang memilih siapa? Ya rakyat. Ya rakyat mayoritas awam. Dibeli. Seringkali ya serangan-serangan fajar itu yang memusnahkan kan gitu ya. Serangan fajar itu berubah langsung. Lalu setelah itu ya merana sekian tahunnya. Nah itu menjadi masalah. Jadi memang betul-betul permasalahan bangsa ini tuh. Maka semakin ya insya Allah semakin banyak orang yang terpelajar, orang yang berilmu, orang yang baik, insya Allah akan lahir. Tentu pilihannya akan berbeda. Tapi jika yang awam yang sekian banyak, masyarakat yang enggak mau ya belajar, mencukupkan hanya sebuah tradisi nenek moyang dah, ya seperti itu jadinya. Nah, jadi insya Allah kita yakin dengan ilmu masyarakat semakin paham dengan ya kesolehan kita terus menebarkan kebaikan, insya Allah akan lahir dari ya, generasi-generasi kita atau mungkin selanjutnya orang-orang yang insya Allah lebih baik yang akan bisa ya memikul amanah dengan baik. Nah, demikian Allah wa'ala. Insya Allah. Ada pertanyaan dari Dr. Cindra. Bagaimana cara menghadapi fitnah-fitnah di akhir zaman dan bagaimana cara menjaga hafalan Al-Quran di zaman sekarang ini? Ya, baik. Betul di zaman sekarang ini kita hidup di zaman fitnah. Baik fitnah syubhat yang akan merusak akal pikiran kita dan akidah kita, atau syahwat yang akan merusak hati dan jiwa kita. Ini dua fitnah yang sangat berbahaya. Dua fitnah ini secara umum, semua fitnah-fitnah yang ada kembali kepada dua ini. Masalah syahwat, perempuan, masalah harta, jabatan, itu kan masalah syahwat semua itu. Yang intinya bagaimana perutnya kenyang. Bagaimana mulutnya berisi dan perutnya kenyang. Kan begitu. Nah, kemudian pemikiran, aliran-aliran yang bermacam-macam, itu semua merusak akidah kita, otak kita dirusaknya. Yang tadi merusak hati, yang syubhat merusak otak kita. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, bagaimana kita membentengi diri? Ya, di dalam Al-Quran telah disebutkan bagaimana sikap kita membentengi diri dua fitnah tadi. Nah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sifat ulama yang menjadi panutan umat. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa ja'alna minhum a'immatan
yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa ja'alna minhum, kami jadikan dari mereka, dari umat ini, sebagian umat sebelum kita, ya, a'immah, para imam, para panutan umat. Nah, mereka menjadi panutan umat, tokoh masyarakat. A'immatan yahduna bi amrina, mereka menunjuki umat manusia dengan perintah kami, syariat kami, dengan aturan kami, ilmu yang datang dari Allah. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Tatkala mereka sabar dan yakin dengan ayat kami. Jadi kesabaran dan keyakinan. Kesabaran itu menepis apa? Fitnah, syahwat. Keyakinan, dan itu merupakan buah dari ilmu yang sahih, itu akan menepis berbagai syubhat. Maka kata para ulama, dengan ilmu, yaitu keyakinan dan kesabaran, seorang akan meraih ya derajat imamah, ya, panutan di tengah masyarakat dan bahkan bagi dirinya sendiri terlebih dahulu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Maka kita harus bersungguh-sungguh untuk belajar ilmu yang kita harapkan dengan ilmu kita semakin yakin sehingga tidak bisa digoyang. Nggak bisa akan terpengaruh dengan berbagai syubhat yang ada. Dengan kesabaran kita menepis berbagai ya gelombang-gelombang syahwat yang begitu banyak di zaman sekarang ini, yang terbuka, yang media dan pintu yang akan bisa menjerumuskan ke dalam fitnah tersebut. Nah, kemudian selain dari itu kita berdoa, doa aja. Baguskan doa. Kenapa kita wajib membaca ihdinas siratal mustaqim? Rukunnya, kalau nggak dibaca nggak sah sholatnya. Karena di dalam ayat atau surat tersebut, surat yang paling agung dalam Al-Quran, terkandung permohonan yang paling agung. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kita harus dalami maknanya. Itu jalan hidup kita. Ihdinas siratal mustaqim. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bukankah kita telah mendapat hidayah, Ustaz? Islam, iman, menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah. Betul, kita telah mendapat hidayah. Tapi hidayah ini betul kita pertahankan dan kita tingkatkan. Maka kita ingin tambahan dari Allah. Ingin terus digembleng, dibimbing sampai akhir hayat kita. Jadi, memohon ya sesuatu yang telah kita miliki, itu sesungguhnya memohon tambahan, dan agar kita selalu istiqomah di atas itu tadi, berdoa. Maka di antara doa Nabi SAW apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Begitu juga mohon doa agar Allah menghiasi diri kita dengan iman dan menanamkan kecintaan kepada ketaatan dalam hati kita, serta kebencian ya kepada maksiat, dosa dan kufur. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Ya Allah, ya, tanamkan kecintaan dalam hati kami kepada iman dan hiasi diri kami dengan iman. Begitu juga tanamkan dalam diri kami kebencian kepada maksiat, kefasikan dan kekufuran. Nah, oleh karena itu juga di dalam doa, di antara doa istiftah yang dibaca oleh Nabi di waktu sholat malam apa? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim. Allah, ya Rasul bertawassul dengan ya Rabb yang menciptakan tiga malaikat yang utama tadi. Kemudian engkau yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang mengetahui, alimul syahad, tahkum yang mengadili ya, perbedaan yang terjadi di antara hamba-Mu. Tunjuki aku ya Allah kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan. Nah, kemudian ya mencari komunitas yang baik, sahabat yang baik. Nah, ini sangat penting sekali.
Nah, itu diantara sikap kita. Kemudian tadi apa yang terakhir pertanyaannya? Yang kedua? Bagaimana menjaga hafalan Al-Quran di zaman sekarang? Ya, menjaga hafalan, ya pertama ya Al-Quran itu kan kalamullah. Ya dimudahkan oleh Allah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan Quran kalamullah. Dan Quran itu memang tempatnya masuk ke dalam hati kita. Ya untuk menjaga ya, kita harus menjaga bejana. Ya tempat Al-Quran itu hati dan perbuatan maksiat dan dosa. Kemudian ya memang harus diulang-ulang. Inti hafalan kan diulang-ulang. Ya, di antara cara yang efektif dalam mengulang ya begitu kita mengulang di siang hari, ya di malam hari dibawa sholat gitu ya. Itu di antara ya. Tidak ada cara yang lain. Secerdas apapun seseorang kalau tidak diulang-ulang akan lupa. Nah, begitu sangat cepat hilangnya. Seperti ya lebih cepat atau seperti cepatnya lari seekor unta yang ya lepas dari ikatannya. Kan begitu. Ya, kalau nggak diulang-ulang ya cepat hilang. Begitu. Dan kalau diulang-ulang sangat dimudahkan oleh Allah untuk dihafal tadi. Nah, demikian Allah. Jazakallah. Ada pertanyaan dari Dr. Bobby. Dr. Bobby mau bertanya langsung, silakan Dr. Bobby. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam barakallah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Tafadhal. Nah. Ustaz, Anda pernah dengar, mungkin kalau salah mohon dikoreksi Ustaz, membaca doa kafaratul majelis itu katanya kalau kita bertemu, mungkin walaupun bukan di majelis yang banyak orang, sebaiknya dibaca gitu loh setelah kita ngobrol banyak dengan orang lain. Katanya bisa untuk menghapuskan hal-hal yang tidak bermanfaat yang mungkin isi pembicaraan kita dengan teman kita. Apakah ini memang ada sunnah untuk dirutinkan seperti ini Ustaz? Atau di majelis yang seperti kita saat ini? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah. Ya, kemudian ya memang masalah doa kafaratul majlis tadi itu baik majlis yang secara khusus ya majlis ilmu seperti ini atau ya majlis yang mungkin dalam perkataan atau majlis tentang masalah yang mubah, apalagi yang mubah mungkin atau seringkali mungkin ya keluar dari batasan kan begitu ya sampai kepada mungkin melanggar ya batasan tadi. Maka tentu di majelis-majelis yang mubah ya itu akan lebih ya kemungkinan besar akan banyak terjerumus dan terjadi di sana perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat ya atau bahkan mungkin mengundang ya hal-hal yang maksiat dan dosa kan begitu. Maka disyariatkan untuk dibaca. Nah, dibaca. Kemudian kalau kita melihat juga para salafus soleh kalau mereka sedang bermajlis tentang majelis ilmu, ya, kemudian mereka berpisah begitu, atau majelis yang lain itu majelis-majelis yang untuk tafaqquh fiddin, ya, untuk menambah iman. Itu dalam sebagian riwayat dari mereka disebutkan mereka itu menutup majelis itu dengan membaca surat wal asr, ya, dengan tujuan untuk saling mengingatkan tentang kandungan ayat tersebut wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Agar saling mengingatkan bahwa manusia ini semua merugi kecuali yang beriman, beramal soleh, kemudian mengajak pada kebaikan dan dengan kesabaran. Jadi kalaupun itu dibaca ya ada tuntunannya juga salafus soleh. Tapi masalah doa majelis kafaratul majlis tadi berlaku bagi juga majelis seperti yang kita lakukan ini atau majelis yang offline dan juga termasuk majelis yang mungkin bukan secara spesial majelis ilmu, mungkin hal yang mubah tentu itu lebih utama untuk diucapkan karena besar kemungkinan akan ada di sana berbagai perkataan-perkataan yang tidak pada tempatnya. Nah, demikian Allah. Jazakallah. Pertanyaan dari Dr. Wulandari, Ustaz. Bagaimana cara mengingatkan teman yang suka bercanda dengan kata-kata dusta atau dibuat-buat? Seringkali disampaikan tapi tetap tidak mau menanggapi karena beranggapan bercanda itu hal yang biasa menurutnya. Adakah dalil atau hadis yang menjelaskan tentang hal ini?
agar teman-teman tersebut tidak bisa mengelak lagi atas nasihat. Ya, ya, seorang mukmin, orang yang jauh dari dusta. Allah mengatakan wa kunu ma'as shadiqin. Ya. Jadilah kalian bersama orang yang sidq. Ya. Karena dusta sifat yang tercela. Ya. Dan di antara tanda orang munafikin bila bicara dusta. Ya. Bila bicara dusta. Terkadang sebagian majelis dia ingin buat sesuatu yang lucu begitu atau sesuatu yang dia datangkan riwayat-riwayat atau mungkin berita-berita yang palsu-palsu atau disandarkan pada Nabi. Yang lain mungkin tertawa mendengarkan, oh lucu kan begitu ya. Atau dongeng-dongeng yang tidak ada landasannya. Ini tidak benar. Ini termasuk menebarkan kedustaan. Ya. Itu sangat berbahaya kalau bila di atas nama tentang agama atau mungkin dinisbatkan pada Nabi SAW. Maka dalam hal ini, ingatkan dia dengan hadis bahwa tanda orang munafikin itu bisa bicara dusta. Baik dalam keadaan serius atau guyon. Dia dusta. Idza haddatsa kadzab. Apabila bicara dusta. Kemudian Nabi mengatakan, iyyakumul kadzib. Ya, iyyakumul kadzib. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. يهدي إلى الفجور نعم وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب إن الله كذاب. Kata Nabi, tinggalkan dusta, ya, tinggalkan oleh perbuatan dusta, perkataan dusta. Nah, karena seorang bila terus berbuat dusta dan dia berusaha untuk terus berbuat dusta, maka dia akan dicap oleh Allah menjadi orang yang pendusta. Dan dusta itu mengajak pada kejahatan. Ya. Dan kejahatan mengajak pada neraka. Jadi dusta pintu neraka. Pintu bawa pada neraka. Nah, apakah seorang akan ingin dicap sebulan kadzab begitu? Na'udzubillah min dzalik. Dan dusta itu pasti menimbulkan yang lain dusta lagi. Karena untuk menutupi dusta yang pertama, membutuhkan dusta yang kedua. Begitu seterusnya. Jadi, ya, kemudian bertentangan ya dengan keimanan sesungguhnya menuntut seorang hamba minas shadiqin, meninggalkan hal yang dusta tadi. Jadi ini ya, jika dia ya tidak juga menerima tatkala disampaikan qala wa qala rasul, ya udah, qul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang kalau enggak cukup bagi dia Al-Quran dan hadis, lalu perkataan siapa lagi yang cukup bagi dia? Coba aja. Ini renungan bagi kita semua. Sering kita dalam hidup ini. Ya. Terkadang ya, ini kita mungkin renungan bagi kita. Udah disampaikan, qala Allah wa qala Rasul. Gak cukup, ngeyel juga. Kan gitu ya. Lalu kita tanyakan, loh kalau perkataan Allah Rasul gak cukup bagi seseorang, perkataan siapa lagi? Coba, siapa lagi? Yang jelas perkataan Allah, qala Allah, qala benar. Kalau Rasul, manusia bisa dusta, bisa ya macam-macam perkataannya. Ya, ini memang pembelajaran bagi kita bahwa kalau udah Allah dan Rasulnya berbicara, udah sami'na wa ata'na. Jangan lihat alasan, oh ini kan guyon saja, nggak boleh. Terkadang sebagian guyonnya sampai pada kufur, istihza dengan agama, berolok-olok, nggak boleh. Ya. Tidak boleh berolok-olok dengan agama, buat lucon begitu ya, kemudian berontar dengan mungkin masalah ya agama, nggak boleh. Ya, ini berbahaya. Jadi ini harus kita waspadai, jangan sampai ya demi itu menjadi ya itu kebiasaan jelek dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari ya hal-hal yang seperti itu. Allahumma amin. Nah. Jazakallah khair. Pertanyaan dari Dr. Johan. Assalamualaikum Ustadz. Fenomena di Indonesia ada beberapa ustadz yang menyampaikan dakwahnya diselingi dengan candaan yang membuat jamaahnya tertawa. Bagaimana hukumnya? Apakah makruh atau mubah? Ya. Baik. Sebenarnya ilmu itu hal yang serius. Ya. Maka sebagai ya informasi dan yang menjadi renungan kita, subhanallah ya, kita alhamdulillah duduk di para ulama, mendengar majelis mereka. Enggak ada mereka menyampaikan ilmu dengan ketawa ketiwi dan lelucon, enggak ada.
Nah, kita ini sekarang mau ilmu atau mau tawa ketiri? Membuat para jamaah tertawa, senang begitu. Terus ya kita dapat, alhamdulillah. Ya belasan tahun kita duduk mendengar, duduk di majelis mereka. Ya, kalaupun dalam hal yang mungkin sesuatu yang dalam masalah-masalah ilmiah, tapi ada di situ ya mengandung mana-mana yang ya sedikit lucu gitu pembahasan. Memang ada sebagian dalam perkataan pembahasan ilmiah para ulama ya, hal-hal contoh-contoh yang terkadang begitu kita dengar disampaikan Syekh, kita tertawa, Syekh juga tersenyum. Kan begitu. Tapi bukan sengaja dia mencari yang gitu-gitu. Ini harus dibedakan. Ada seperti itu. Ya, sebagian gitu ya. Atau kisah yang lucu, tapi kisah itu pertanyaan mungkin ya, pertanyaan yang lugu begitu, tapi mengandung hikmah. Nah, Syekh telah menyampaikan dia tersenyum gitu ya, tapi enggak sambil tertawa gitu, dan jamaah juga mendengar itu ya senyum gitu ya. Tapi enggak mungkin menjadi bagian atau udah hal yang mendominasi cara oh ini ustaznya pasti akan lucu-lucu aja nanti. Kan gitu, setiap ceramah harus lucu. Nah, terkadang cara menyampaikan ayat dengan cara yang lucu biar tertawa kan enggak benar ini. Jadi ini hal yang fenomena yang ya tidak dibenarkan dan itu jelas tidak sesuai dengan bagaimana adab etika para ulama dalam menyampaikan ilmu ya, bahwa mereka serius. Kalau kita ingin berbicara lebih spesifik lagi, kita mendapatkan bagaimana majelis Rasul itu. Dalam sebagian hadis disebutkan bagaimana mereka mendengar, tenang, mendengar, diam apa yang disampaikan dari qala Allah wa qala Rasul, sehingga disebutkan ya seandainya seekor burung hinggap di kepala mereka itu tidak akan terbang burung tersebut. Apa itu maknanya? Karena kita mengetahui biasanya burung itu hinggap di ranting yang tidak bergerak kan gitu. Kalau ada angin kencang dia akan terbang kan gitu. Artinya begitu mereka khusyuknya, menghayati, merenung. Itulah ya. Maka begitu yang seharusnya dalam ilmu tadi. Nah, jadi jangan jadikan ilmu sebagai ranah untuk ya menebarkan kisah-kisah yang buat orang tertawa, orang yang mungkin ya terbahak-bahak atau mungkin isinya lucuan saja. Jangan. Ini jelas bertentangan dengan ya majelis-majelis ilmu yang kita dapatkan dari para ulama kita. Nah, demikian Allah. Jazakallah khair. Mungkin sebelum menutup, mohon kiranya bisa diberikan nasihat kepada jamaah kita semua setelah kita mengetahui apa yang harus dilakukan dalam kitab ini sebagai thalibul ilmi. Apa kira-kira nasihat yang bisa disampaikan Ustaz? Ya, nah. Baik ya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian, barakallahu fiik, para dokter di sini ya, profesor, dokter kan begitu ya, dan juga masya Allah para sesepuh banyak di sini ini. Pak Hadril juga masya Allah ini dari tadi nak lihat masya Allah, tidak berkedip matanya nak lihat masya Allah. Masya Allah. Gimana kabar Pak Hadril? Luar biasa, dan juga ya bapak-bapak yang lain luar biasa ini, masya Allah. Semoga ya Allah berkahi pertemuan ini dan Allah jadikan sebagai amalan yang akan menambah ya timbangan kebajikan kita di akhirat kelak, dan semoga apa yang kita sampaikan dan kita baca, kita pelajari bersama ya dari awal sampai saat ini. Berapa episode ya Dr. Aisy? 13 ya? Ada 13 Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Dan itu ringkasannya ya, kalau kita baca yang kita aslinya mungkin lebih ya. Iya, baik. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini, ya mutiara-mutiara hikmah yang kita baca dari perkataan para ulama menjadi ya panduan bagi kita dalam mengarungi hidup ini. Sesungguhnya adab yang disampaikan tadi tidak spesial dalam ya secara khusus seorang yang mungkin konsen dalam menuntut ilmu. Tapi secara umum ini adalah adab yang harus kita miliki sebagai individu muslim. Ya, agar kita ya hidup yang seorang muslim yang ideal. Bagaimana tadi masalah perkataan, masalah kita harus jaga lisan, jangan memberikan rahasia, dan bagaimana keikhlasan, ketawaduan, itu semua kan adab seorang muslim. Dan secara spesifik
secara spesial bisifatin khasah kata orang Arab ya, adalah penuntut ilmu yang betul konsen. Maka kita berharap apa yang kita dengar, kita pelajari, yang bisa kita wariskan, kita tularkan kepada mungkin anak kita atau mungkin cucu kita, yang mereka mungkin ya insya Allah menjadi bagian dari orang-orang yang bersemangat mungkin menuntut ilmu, maka disampaikan adab tersebut. Ini sangat penting sekali. Nah, karena seorang bila memperhatikan adab-adab tersebut, maka keberkahan dia dalam menuntut ilmu itu akan semakin banyak tampak, sehingga ilmu itu lebih mudah didapatkan dengan adabnya. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, jadi kendati kita telah ya menyelesaikan pembahasan tentang adab-adab thalibul ilmi ini, maka tentu kita berharap ya, memohon kepada Allah semoga Allah memberikan kekuatan dan kemudahan, pertolongan kepada kita semua untuk bisa mengamalkan, melaksanakan dalam hidup keseharian kita, dan juga mudah-mudahan ini menjadi sebagai menambah semangat kita, menjadi motivator bagi kita semua untuk terus ya belajar, mendengar ilmu, ya terus membaca juga, dan mungkin bertanya pada ahlinya dalam masalah urusan ilmu ini. Dan jangan sampai kita malu bertanya atau malu menuntut ilmu, karena jelas ya ilmu itu tidak ada batasnya. Nah, tidak dibatasi dengan ya batasan umur. Nah, karena kita butuh ilmu sampai kapan ya? Sampai kita ya memejamkan mata. Nah, karena itu jalan menuju surga. Nah, kemudian ya begitu juga ya mungkin terus dilanjutkan ya pembahasan ilmu ini, atau mungkin hal-hal yang lain yang bermanfaat bagi kita semua untuk menata hati kita, yang membenahi jiwa, karena ilmu yang paling bermanfaat, ilmu yang akan menanamkan dalam diri kita kekhusyukan, tawaduan, ya takut kepada Allah. Terlebih lagi ya sungguh perjalanan dunia ini telah mungkin puluhan tahun kita jalani. Tentu kita lebih konsentrasi mempersiapkan diri menghadap Allah Taala dengan ilmu dan amal soleh dan akhlak yang mulia. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, mungkin selama 13 episode ini mungkin banyak hal-hal yang kurang berkenan, ya kurang tepat, kemudian juga ya mungkin kesalahan dalam penyampaian, kurang dimengerti, kurang dipahami, ya mohon dimaklumi. Apa yang baik yang disampaikan semata-mata taufik dari Allah Taala, dan kekeliruan yang terjadi dalam penyampaian, dalam pemahaman juga semata-mata karena kebodohan yang saya miliki. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khair. Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan. Sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan Dr. Aisyah, mungkin pengumuman atau? Ya, mungkin buat teman-teman yang baru bergabung atau baru mengikuti sebagian dari kajian kitab ini, bisa melihat di channel YouTube ya. Jadi kita bisa murojaah di channel YouTube Thalabul Ilmi FKUI 91 dari episode pertama sampai episode terakhir ini. Jadi insya Allah nanti bisa lebih nempel ya Ustadz ya. Masya Allah. Ya. Jazakallah khair Ustadz. Sudah sabar nih mendengarkan pertanyaan-pertanyaan kita yang agak bawel ya Ustadz. Barakallahu. Ada banyak yang mendapatkan manfaat dari pertanyaan tadi, ya kan begitu. Alhamdulillah. Ya begitulah, ilmu itu terkadang nggak dapat dibaca di lembaran kitab saja. Dari pertanyaan tadi, anak yang pertama sekali belajar. Ya kan? Kalau kurang pas jawaban mungkin ya saya bisa ya kembali ke referensi yang lain yang dibaca lagi, kan begitu. Nah itu jadi sangat bermanfaat. Nah, barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz, dan juga terima kasih kepada jamaah sekalian. Kita tutup kajian Thalabul Ilmi FKUI 91. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik Ustaz. Wa iyyakum. Masyaallah. Baik. Barakallah. Ana pamit dulu ya. Ya Ustaz, jazakallah Ustaz. Insyaallah narakum ketemu lagi insyaallah. Masyaallah. Kesempatan yang lain. Masyaallah. Nanti kita kontak-kontakan Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hendaknya kita menjadikan cita-cita kehidupan kita sejak saat ini. Bahwasanya kita berusaha bertemu dengan Rabb kita dengan membawa hati yang bersih. Subhanallah jamaah. Wallahi jamaah, antum tidak tahu dengan dosa-dosa anak. Antum bisa senang sama anak kayak gini, mandang karena Allah menutupi dosa-dosa anak. Andai kata bukan rahmat Allah, kita nggak ada yang masuk surga. Maka antum minta rahmat Allah SWT. Dan doakan Ustaz antum semoga dia juga masuk surga. Karena jangan dipikir kalau menjadi seorang Ustaz itu surga sudah di depan mata. Enggak, jangan. Sama kita sedang berusaha untuk masuk surga Allah Subhanahu. Dan perjuangan Ustadz untuk masuk surga mungkin jauh lebih berat dari perjuangan antum. Karena fitnah, popularitas, kadang-kala riya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Para jemaah tahu yang pertama menjadi korek api neraka itu seorang ustadz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Awalu man tus'ar bihi nar yaumil qiyamah." Yang pertama jadi korek api neraka itu alimun wa qari'ul Quran, orang yang alim dan pandai membaca Al-Quranul Karim. Karena ternyata selama ini dia melakukan itu hanya untuk pujian orang. Dan berat kita memohon kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa kita dan mengampuni semuanya. Maka kalau antum katakan seperti itu, nggak pantas antum mengatakan itu kepada antum.